Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Konsep merit system mencerminkan bahwa faktor prestasi kerja merupakan pusat dari sistem ini, atau dengan kata lain, fokus utama merit system adalah dalam rangka perbaikan atau peningkatan prestasi kerja. Pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit dan perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan, dan kualifikasi tersebut, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon rekrutmen dalam pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik. Manfaat sistem merit adalah 1. Sistem merit dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dalam pekerjaan. Yang kedua, sistem merit membutuhkan pengawasan langsung khususnya bagi tingkatan tertentu untuk mempertahankan kualitas yang diinginkan. Yang ketiga, sistem merit dapat mendorong pegawai untuk mengurangi waktu yang hilang dan membuat penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Selanjutnya yang keempat, sistem merit menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas karena menempatkan jabatan-jabatan sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya, merit system dapat meningkatkan produktivitas pegawai karena dengan anggapan dengan kinerja yang meningkat akan menghasilkan imbalan juga. Untuk yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan ASN melalui diklat dan pelatihan. Yang terakhir, merit system melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan merit system. Terima kasih. Penerapan atau implementasi sistem merit dalam hal ini ada 7 poin. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu sekitar 5 tahunan. Kemudian yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan ini dilakukan dalam konteks yang terbuka, transparan, dan kompetitif agar benar-benar bisa menyaring SDM unggul di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karir. Hal ini berdasarkan dari hasil pemetaan talenta atau asesmen. Kemudian yang keempat adalah promosi dan mutasi, dan hal ini didasarkan pada kebijakan yang objektif dan transparan agar bisa mendapatkan SDM yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Penerapan yang kelima adalah penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja dilakukan secara berkala menggunakan metode yang objektif. Selanjutnya yang keenam adalah penggajian, penghargaan, dan disiplin, di mana untuk pemberian gaji, tunjangan maupun penghargaan dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja. Selanjutnya adalah jaminan terhadap perubahan. Di sini pegawai diberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta program pensiun, serta kemudahan dalam memperoleh pelayanan administrasi. Sekian. Contoh penerapan sistem merit yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN antara lain: pertama, proses rekrutmen yang transparan sesuai dengan kualifikasi jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Kementerian ATR/BPN. Kedua, corporate university yang biasa disebut Corpio merupakan suatu strategi pembelajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan strategis yang ada melalui pendekatan program belajar organisasi yang sistematis dan menyeluruh, sehingga mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kementerian ATR/BPN dalam kerangka proses belajar berkelanjutan sepanjang karir pegawai, salah satunya melalui Kamis webinar yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai. Yang ketiga adalah kegiatan penulisan makalah untuk pengisian kelompok rencana suksesi dan salah satunya untuk mengisi jabatan administrator. Kegiatan ini dilakukan sebagai syarat untuk menemukan talenta terbaik yang akan ditetapkan dalam KRS untuk mengisi jabatan administrator. Selanjutnya adalah pengisian rekonsiliasi data melalui pendataan profil pegawai lengkap yang dilakukan melalui Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK secara daring. Kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan karir dan kompetensi serta meningkatkan indeks profesionalisme aparatur sipil negara. Dan yang terakhir, adanya program aparatur muda unggul ATR/BPN yang memberikan kesempatan bagi pegawai, khususnya ASN,
di lingkungan Kementerian ATR BPN untuk meningkatkan kompetensi, terutama di bidang pendidikan formal, yakni untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di luar negeri. Peningkatan jenjang pendidikan ini akan meningkatkan indeks profesionalitas dari ASN itu sendiri.